Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak dan Ibu, dimanapun Anda berada, salam jumpa, salam semangat. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, aman, dan bahagia. Perkenalkan, saya Penny dan teman saya Trisnanto. Halo Bapak Ibu. Salam jumpa dalam acara Bintang Santai Sanyus 1. Patris, sekarang anak-anak kita sudah sekolah ya. Sudah sekolah. Betul. Tapi terbatas ya. Masih PTMT judulnya ya, masih terbatas. Istilahnya. Betul nih. Lalu kalau pagi-pagi itu Bu Penny suka ingat nggak? Ada lagu yang selalu diputar pagi-pagi sebelum bel masuk. Oh iya betul ya. Kalau tidak salah judulnya Guruku Tersayang. Betul. Ada lagu Guruku Tersayang. Yuk coba kita akan simak lagu ini. Sepertinya ini ciptaan Melly Goeslaw ya Patris. Betul. Mari kita akan simak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Bu Penny hafal nggak syairnya? Syairnya, guruku tersayang, guruku tercinta. Menarik ya, sepertinya syairnya. Guruku tersayang, guruku tercinta, lalu tanpamu apa jadinya aku? Kalau dibalik boleh nggak? Kalau dibalik jadi apa ya? Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu karenamu jadi apa aku? Oh berarti apa Bu Penny? Berarti Bapak Ibu gurunya harus bermutu ya? Iya, karena Bapak dan Ibu guru, anak-anak kita bisa menjadi seseorang. Betul ya Patris ya? Iya. Betul-betul lucu juga ya kalau kita balik menjadi makna yang lain ya. Iya. Nah Bapak dan Ibu yang ada di rumah, selama kurang lebih nih 30 menit ke depan kita akan berbicara dan berbincang-bincang tentang seputar dunia pendidikan. Pendidikan itu kalau disederhanakan apa? Sekolah gitu aja lah ya? Ya, sekolah ya. Sekolah. Di dunia pendidikan ini bisa jadi atau sekolah ketika masa lampau. Masa dulu. Dulu ya, waktu saya kanak-kanak. Iya, 17 tahun yang lalu gitu, Patris. Iya. Atau mungkin saat ini ya. Sekarang masa pandemi lalu metodenya berbeda. Metode yang lain. Betul. Kalau bicara tentang pendidikan memang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu mempunyai perubahan yang signifikan. Nah, supaya lebih seru lagi nih, Patris. Iya, Bu Penny. Bicaranya supaya lebih seru, kayaknya kita perlu seseorang atau 2 orang gitu, Patris. Kita akan mengundang apa nyebutnya ya? Narasumber gitu. Wah, narasumber. Siapa ini Patris narasumbernya? Bapak Ibu, kami akan menghadirkan narasumber yang akan bincang-bincang santai bersama kita. Kita akan panggil Pastor Bobby. Pastor Bobby. Selamat siang. Selamat siang, Pastor. Duduk. Silakan Pastor. Boleh. Iya. Kita tuh tetanggaan, Pastor, 5 langkah dari sekolah. Bukan dari rumah. Tetangga jauh atau tetangga dekat? Dekat sekali ya. 5 langkah dari sekolah. Bukan dari rumah seperti lagu dangdut itu ya. Lalu berikutnya kita juga punya narasumber seorang alumni dari SD Santo Yusuf. Betul ya Pak? Mari kita panggil Bapak Rudi. Kami hadirkan Pak Rudi. Silakan Pak. Selamat siang. Mangga. juga. Ya, silakan. Silakan Patris. Kita akan bincang-bincang santai nih. Bapak dan Ibu, siapapun yang menonton acara ini gitu ya. Dalam acara Bincang Santai Sanyu 1. Tema kita seputar pendidikan pada saat ini. Nah, Patris, kita akan berdiskusi tentang pendidikan. Nah, sejauh ini sih pendidikan ini banyak perubahan terutama di masa pandemi. Betul. Gitu ya. Tapi sebelum kita diskusi nih tentang pendidikan di masa pandemi, kita pengen tahu dulu nih dengan Pastor nih dan Pak Rudi. Pastor, kira-kira kalau boleh tahu nih,
waktu masa kanak-kanak lah kita ya, 17 Masa tahun dulu. yang lalu lah, dikali dikurang dibagi gitu ya Oh, mungkin. yang tadi disebutin masa lampau gitu ya. Masa lampau gitu ya. Nah, ada saat SD gitu, masa-masa SD, pengalaman apa nih Pastor yang paling berkenan ini, berkesan gitu ya? Iya, iya. Nanti pertanyaan yang sama boleh juga dijawab oleh Pak Rudi gitu. Kenapa Pastor? Masa lampau, Ah, Pastor. masalahnya 20 berapa tadi? 10 tahun? 20? 20, 10. Kalau saya sih 17 dikali dibagi dikurang segitu lah Pastor. Lebih kayaknya 40 tahun yang lalu. Jadi nanti saya kalkulasinya 17 dikali 2 baru ditambah gitu ya, Ya, Pastor. bisa. Nah, bagaimana nih Pastor? Kalau dulu tuh sebelum, Yang paling berkesan ya pengalaman di SD. ya betul. Iya, betul. Yang paling berkesan pengalaman di SD karena sekolah ini kan dekat kali ya. Jadi kalau ada hujan di Bogor gitu, pasti akan ada banjir itu ke sekolah dan pasti masuk. Sehingga paling senang kita kalau udah hujan, banjir, wah libur. Nggak sekolah ya Pastor Nggak ya. sekolah. Tapi yang paling sial memang kalau pas lagi apa namanya ujian. Jadi mau tidak mau kan kalau ujian sudah ada jadwal. Sehingga mau banjir mau enggak ya harus berangkat ke sekolah gitu. Nah, dari jalan raya ke sekolah yang biasanya kita jalan kaki ya mau nggak mau karena pas itu banjir ya paling naik beca ke sana dulu atau kalau nggak digendong, bapak saya juga sempat gendong taruh di pundak supaya anaknya bisa sampai di sekolah. Itu yang paling menarik sih dari sekolah saya. Iya. Dan sampai ngetop memang di mana-mana bahwa itu SD selalu banjir Sampai sekarang kah? sampai sekarang. Oh, Makanya semakin lama SD-nya semakin naik, bukan plafonnya tapi lantai dasarnya. jadi tambah. Sehingga yang seakan-akan dulu jauh ininya plafon, jadi Iya. semakin mendekat ke plafon. Iya. Tapi Pastor, apakah selalu kalau dijemput ayah atau diantar ayah itu ketika banjir saja? Kalau tidak berarti sendiri. Jalan kaki Beda sendiri. dengan anak-anak sekarang ya, jalan selalu kaki diantar sendiri. jemput oleh orang tua gitu. Betul, Itu betul. kira-kira 500 meter jarak Oh. dari sekolah ke rumah, ada jalan. Jadi kalau berangkat sendiri paling dengan adik saya gitu. Kalau kebetulan sama-sama masuknya. Gitu. Iya. Tapi jarang sih kalau dengan adik, biasanya kan masing-masing. Ya. Jadi berangkat sendiri, pulang dengan teman-teman, main, dan biasanya suka iseng mencetin bel rumah orang, lari. Nah, ini uniknya nih ya anak-anak zaman masa lampau gitu ya. Iya. Mainannya hanya begitu gitu kan. Iya. Itu. Kalau enggak nendang-nendangin apa namanya, kaleng bekas ya. Ditendang. Di jalan Gombreng. main bola gitu kan, oper-operan. Biasanya begitu. Iya, iya. Iya, betul ya. baik kalau Seru ya. untuk pertanyaan yang sama pengalaman Pak Rudi ini ketika gimana nih, Pak ya Rudi? khususnya SD lah gitu, ketika kecil gitu. Karena Pak Rudi ini alumnus SD Santo Yusuf ya Oh, Pak gitu. ya. Betul, Berarti masih ingat waktu masih ada pastor, pembina mungkin di sini ya, ada suster mungkin ya, kalau dulu ada suster sama pastor ya Pak Rudi, apa gimana? Pastor, Bu. Oh pastor. Pastor, ya. Pengalamannya Pak Rudi. Ya, yang paling menarik itu karena saya kan angkatan lulusan tahun 86. Jadi Jalan Cikutra ini waktu tahun 86 situasinya nggak kayak sekarang. Dulu itu saya bisa Iya. bisa pagi-pagi jalan ya, lalu bersama kawan-kawan jalan sambil bersendal gurau Iya. di Jalan Cikutra itu. Yang sekarang kayaknya sudah agak susah ya karena sudah padat sekali Jalan Cikutra itu. Tapi yang paling berkesan sebetulnya saya adalah pengalaman sewaktu di SD itu karena guru-gurunya galak. Guru-gurunya galak dan saya masih Disiplin lah, ingat ya, intinya disiplin ya. disiplin. Galak itu dalam arti disiplin. Dan pernah suatu saat karena galaknya itu sewaktu Pak Guru ini mengajar, saya nggak sebut nama ya. Baik, baik. Tapi saya masih ingat namanya. Ya waktu Pak Guru ini mengajar, ada satu siswa nyelutuk gitu. Nyelutuk, ngomong, nah rupanya Pak Guru ini agak kurang berkenan gitu. Lalu marah, dan akhirnya semua dihukum, ditanya, siapa tadi yang ngomong? Nggak ada yang ngaku sekelas. Akhirnya semuanya disuruh maju satu-satu dan disetrap di depan, lalu pakai penggaris satu-satu. Iya, iya, iya. Mungkin kalau sekarang
wah udah di video lalu masuk YouTube Iya. nanti jadi kekerasan dan Iya, sebagainya ya. betul. Tapi saya yang tertarik dengan didikan cara itu yang disiplin atau galak itu adalah sewaktu kami pulang sekolah, dan saya tahu ya guru itu juga nggak betul-betul mukul itu sebetulnya ya, Iya. cuma pura-pura aja gitu. Tapi ada kesan yang dibangun sehingga waktu saya pulang sampai ke rumah, anak yang melakukan itu ya tadi apa nyelutuk itu datang ke rumah saya dan minta maaf sama saya. Nah, itu saya bisa sampai sekarang saya nggak lupa orangnya. Jadi datang mengetuk pintu rumah lalu minta maaf. Maaf ya tadi saya di sekolah nggak ngaku, jadi kamu ikut dipukul. Semua tugas dipukul. Baik. Nah buat saya itu Iya. pengalaman yang sangat berkesan. Jadi meskipun gurunya galak, tapi sebetulnya ada yang dibangun dari guru itu, Iya. yaitu Baik. karakternya sih. Berarti boleh dibilang begini ya untuk Pastor dan Pak Rudi, apa yang kita dapat di sekolah itu tidak hanya pengetahuan tetapi juga karakter, Pak Rudi ya. Betul, betul. Baik, kalau begitu ke yang kedua Bu Penny, apa itu yang masa kini? Nah, betul. Kalau bicara tentang pendidikan memang dari tahun ke tahun kita mengalami perubahan yang signifikan ya. Jauh dulu sebelum pandemi Covid ini juga ya, anak-anak tuh boleh ke sekolah ya. Kalau nggak ke sekolah dicariin sama gurunya gitu, mau lari-lari di sekolah di lapangan itu nggak masalah. Nah sekarang sudah hampir mau 3 tahun ini ya. Hampir Nah, 3 tahun. kita sekarang berubah nih. Pendidikan mengalami perubahan yang signifikan juga gitu ya. Bukan Betul. hanya di bidang sektor ekonomi, tapi anak-anak pun ternyata mendapat imbasnya. Nah, di bidang pendidikan pada saat ini nih, ada masa-masa belajar yang memang berubah nih. Ada pergeseran ya. Metodenya, Metode caranya. belajarnya, caranya nih. Mungkin Pastor bisa melihat nih kalau pendidikan nih saat ini itu seperti apa Pastor melihatnya nih? Kalau sekarang nih secara sekilas nih sepintas ketika Pastor melihat sekolah Santo Yusuf di pojok sana atau Pastor mau ke pasar ngelewat dulu Santo Yusuf gitu ya. Bagaimana Pastor kalau melihatnya ini? Ya kalau dulu kan bisa dikatakan walaupun ada keterlibatan dari orang tua anak terhadap pendidikan anaknya gitu ya, tidak terlalu sangat signifikan seperti yang sekarang. Artinya bahwa anak diantar ke sekolah, belajar di sekolah, lalu pulang. Nanti ya seperti mama saya juga nggak akan menemani belajar, suruh belajar sendiri. Karena juga dia pernah malah itu suruh temani adikmu belajar. Mama nggak bisa pelajaran matematika. Waktu zaman mama dulu bukan matematika, berhitung, jadi nggak ngerti matematika. Gitu. Jadi dilepaskan ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kesan saya menjadi lebih sangat terlibat orang tua, karena saya perhatikan juga adik saya ketika anaknya mau sekolah, wah dia yang repot nyiapin ininya lah, nyiapin laptop, nyiapin tugas pekerjaan dan sebagainya gitu. Keterlibatannya lebih aktif dibanding sebelumnya. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu yang melihat acara ini sekarang yang belajar bukan hanya anak-anaknya, Iya. tapi juga orang tuanya. Gitu mau nggak mau, suka nggak suka ya akhirnya terlibat aktif, bahkan lebih terlibat. Itu di sisi itu. Hanya memang di sisi lain yang menjadi keprihatinan bahwa interaksi dengan orang lain gitu ya, Berkurang. dengan guru, dengan teman menjadi berkurang. Sehingga bagaimana berelasi seperti tadi yang dikatakan Pak Rudi gitu ya, berelasi dengan temannya, kalau ada salah minta maaf misalnya, atau merasa hubungan dekat sebagai kawan karena selama ini jalan pulang ke rumah sama-sama, walaupun nanti di ujung pisah, yang satu ke kiri yang satu ke kanan. Nah relasi itu yang sekarang mulai relasi fisik ya, artinya sentuhan fisik jasmani itu menjadi lebih berkurang. Apakah itu baik atau tidak ya kita tidak tahu, ini kan masih kelihatan dari ininya ya. Tapi kan nanti kelihatan bagaimana nanti karakter terbentuk dan sebagainya, nanti setelah anak-anak ini dewasa baru akan kelihatan gitu. Itu yang kesan saya agak
agak membedakannya gitu ya. Kalau pengalaman Pak Rudi sendiri, kan ini kan udah tadi kalau dihitung ya 2 tahun lebih lah anak-anak itu full di rumah, lalu istilahnya juga daring ya, belajar di rumah PJJ. Mungkin Pak Rudi pengalamannya mendampingi anak-anak secara dekat gitu. Kebetulan kan Pak Rudi juga punya anak, Pak. Betul. Ya. Ada Nathan sama Kak. Anaknya juga sekolah di Santo Yusuf. Kenira ya Pak ya? Iya, sama betul. Nathan. Nah kira-kira gimana tuh Pak? Karena Bapak ini seorang alumnus juga ya. Tapi apa sih yang membuat Bapak ini mempercayakan anak-anak masuk juga nih di sekolah alumni ini di Sanius 1? Mungkin itu juga bisa menjadi menurut kacamata Bapak, kira-kira kok Bapak yakin dan percaya nih sekalipun masa pandemi ini anak-anak masih survive ada di sini gitu. Coba Pak kita bahas tentang ini. Mangga Pak. Ya, saya memang dari awal itu sudah punya niat ya untuk cita-cita bahkan itu untuk mensekolahkan anak saya ini SD itu TK SD itu mesti di Santo Yusuf gitu. Bukan cuma alasan karena rumahnya dekat, tapi ada nilai yang dibangun, yang khas, yang itu tuh luar biasa lah gitu ya untuk seorang anak itu bukan hanya pengetahuannya yang dibangun, tapi juga tadi yang saya bilang itu karakternya, dan itu saya merasakan sekali ya, karena saya juga mengalaminya waktu menjadi alumni di sini gitu. Nah kalau bicara soal kualitas pendidikan sekarang dengan dulu ya, barangkali kalau dilihat sekarang sih memang jauh lebih baik daripada dulu ya. Dulu nggak ada internet saya, nggak ada juga soal mungkin TV juga masih hitam putih dan sebagainya itu. Tapi sekarang anak-anak yang saya lihat dan terutama setelah masa pandemi ini ya Pak Bu, itu mereka tuh punya kreativitas tersendiri gitu ya. Jadi meskipun karena mungkin terpaksa dengan situasi ya, dengan kondisi begini, akhirnya kreativitasnya muncul, kemandiriannya juga mulai terbangun begitu. Nah saya juga melihat ada juga ternyata sisi positifnya dari internet ini atau belajar dengan cara daring. Tapi memang ada hal yang hilang yang saya juga rasakan, terutama berkaitan dengan tadi yang Pastor juga sudah sampaikan, pengalaman langsung ketemu fisik itu hilang ya, itu hilang. Bahkan saya merasakan juga kayaknya anak saya ini kalau ditanya, kamu pernah lihat sawah, tahu sawah enggak? Tahu, dari mana? Dari internet. Tapi nginjek sawah yang becek itu sama sekali belum gitu loh. Jadi itu buat saya ya bukan pengetahuan yang sejati gitu loh. Bukan nggak lengkap gitu ya. Ada yang kurang gitu kalau di dalam pendidikan model daring sekarang. Ya syukurlah sekarang sudah mulai ada PTMT lagi Bu ya. Jadi bisa interaksi sosial lagi dengan teman-teman. Ya udah sekolah tapi memang masih terbatas Pak Rudi. Iya. Baru 50% atau 60% kira-kira seperti itu. Iya. Kalau tadi yang dulu kemudian yang sekarang, lalu pasti kita akan berangan-angan bagaimana kalau nanti ya. Nah, betul sekali. Masa depan berarti ya. Benar-benar Patris itu juga cocok untuk kita bahas juga ya. Nah, menurut Pastor nih sama Pak Rudi nih, pendidikan di masa yang akan datang atau harapan-harapan pendidikan yang ingin anak-anak kita dapatkan itu sepertinya seperti apa sih gitu? Iya betul. Karena kan tadi sebentar saya nyambung yang disampaikan Pak Rudi tadi. Oke. Ada yang hilang, kemudian anak-anak sekarang itu kok semakin ya bisa sendiri, tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang ini bahaya nih, harus diawasi nih. Bu Penny, mungkin kita juga sekarang di dunia internet gitu ya. Betul. Nanti saya dengar atau saya beberapa waktu lalu saya mengikuti seminar tentang istilahnya itu metaverse. Yes. Artinya dunia setelah dunia internet. Apa jadinya? Coba kalau kita ingin tahu juga dari Pastor juga dari Pak Rudi, itu betul. dunia setelah ini kira-kira bagaimana tentang dunia metaverse itu untuk anak-anak kita gitu. Untuk anak-anak kita, karena kita sudah mengalami akhirnya pembelajaran yang benar-benar datang ke sekolah, lalu pembelajaran tiba-tiba diam di rumah, lalu sekolah mempunyai metode tersendiri, akhirnya kita ke PBL ya disebutnya seperti itu.
kemudian sekarang udah mau masuk lagi nih, kayaknya mau menjurus ke 100% juga nih. Nah, bagaimana nih harapan Pastor dan Pak Rudi nih melihat dunia pendidikan dengan segitu banyak perubahan yang cepat ya, dalam kurun waktu 3 tahun itu sudah langsung perubahannya signifikan sekali gitu. Silahkan Pastor. Ini bukan pertanyaan yang ringan ya? Iya lumayan. Betul. Saya juga bingung membuatnya. Setidaknya Atau mungkin Pak Rudi bisa memberi jawaban. Iya betul. Kalau Pak Rudi ini Pastor selain sebagai orang tua, sebagai pendidik juga ya Pak Rudi. Iya. Dan lebih pintar dari saya sebetulnya. Gitu. Berarti kita mulai dari Pak Rudi gitu ya. Rasanya ya yang berat-berat. Boleh Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Oke. Iya, saya terus terang sendiri sih juga generasi yang apa ya, yang dengan metaverse itu juga nggak terlalu fasih begitu ya. Mungkin anak saya lebih pintar dari saya soal itu gitu. Ya, tapi seperti tadi dikatakan di awal ya, memang anak-anak sekarang itu punya kecanggihan tersendiri gitu. Betul. Jadi saya juga nggak bisa memaksakan kamu harus begini, kamu harus begitu. Mereka bahkan saya lihat diamati ya di bagaimana mereka belajar dan berinteraksi lewat internet itu, kosakatanya itu nambah banyak ya, baik yang baik maupun yang buruk. Gitu. Tapi saya lihat interaksinya itu berubah gitu, dan itu yang membuat kayaknya memang anak-anak sekarang ini memang cara belajarnya mungkin harus kayak gitu. Jadi internet itu juga nggak jelek-jelek amat sih dari sisi itu. Banyak sekali pengetahuan, informasi terbuka. Cuma masalahnya yang baik dan buruk, yang benar dan nggak benar, itu kan semuanya kan campur jadi satu dan kita nggak tahu yang Harus mana. kontrol, Gitu. ya. Maka orang tua memang punya tugas yang tentu jauh lebih berat daripada dulu. Kalau sekarang mesti ngawasi nih, ini lalu kamu lagi ngapain? Lalu mesti memberikan penjelasan juga, mendampingi kalau yang ini tuh mesti dilakukan, yang ini tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Memang PR-nya jadi lebih banyak untuk orang tua. Belajarnya seperti kata Pastor tadi, belajarnya jadi lebih banyak. Benar. Gitu Bu, Bapak. Iya, baik. Kalau Pastor gimana nih Pastor? Boleh nambahin Pastor? Saya dulu pernah ada seorang dosen saya yang pernah cerita bahwa di Jakarta itu ada sekolah, entah sekolah jalanan atau apa gitu namanya ya. Jadi mengumpulkan anak-anak di pinggir Kalimalang, lalu ditanya ke anak-anak ini, di sungai ada apa? Ada ikan. Biasanya kan gitu ya. Yeah. Kalau guru ngajar, di sungai ada apa? Ada ikan, ada ini. Ya sekarang silakan kamu masuk ke Kalimalang waktu itu, lihat cari ada apa di kali. Nggak ada ikan sama sekali. Yang ada sampah plastik, yang ada ini. Nah dari situ saya mulai berpikir memang mungkin akan ada tantangan terbesar gitu ya antara virtual dengan realitas gitu. Artinya bahwa kecanggihan sekarang membuat orang menjadi sangat virtual, dia mungkin bisa tahu segala macam, tapi akhirnya dijauhkan dari realitasnya gitu ya. Seperti tadi dikatakan, tahu sawah tapi nggak pernah menginjakkan kaki di sawah gitu ya. Artinya memang suka tidak suka dunianya akan bergeser ke arah sana. Hanya yang perlu diingatkan adalah bagaimana toh pada akhirnya orang sungguh mulai menyadari, mulai merasakan soal yang realitas ini gitu ya. Karena biar bagaimanapun antara yang indah yang di virtual ini, yang di internet ini pasti akan beda dengan kenyataan yang terjadi gitu. Sehingga memang soal pendidikan nilai, karakter gitu ya, untuk bisa menyikapi, untuk bisa membedakan, untuk bisa mengambil keputusan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bijak gitu ya, karena kalau tidak dibekali dengan kekuatan yang kepribadian yang kuat, pasti nggak akan mudah. Orang akan mudah terseret kemana-mana gitu ya. Sehingga ini menjadi tantangan pada akhirnya memang bukan hanya sekedar bicara soal nilai,
tapi bagaimana orang sungguh sekolah itu menjadi sarana untuk modal dia, bekal dia untuk menghadapi hidup gitu. Dulu saya di seminari pernah ada semboyan kami gitu ya, non sekolah sed vites studemus. Kami belajar bukan untuk nilai tapi untuk hidup gitu. Makanya nilai 6, nilai 7 nggak peduli juga gitu kan. Sebetulnya pembenaran juga supaya nggak belajar nilai tinggi-tinggi. Tapi bahwa itu mengingatkan toh pada akhirnya bukan hanya sekedar nilai bagus, tapi bagaimana orang sungguh bisa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ke depan. Hidup pasti nggak akan segampang yang dibayangkan dalam virtual gitu ya. Itu yang perlu diingatkan untuk ke depannya. Itu tentang pesan tadi ya, pesannya itu, terus kemudian juga kesimpulannya bahwa di dunia pendidikan itu mesti ada sesuatu yang tetap dipegang dan tetap dihidupi. Kalau Pak Rudi mau menambahkan tentang apa tadi, harapan sebenarnya, lebih ke harapan. Misalnya menyambung dari yang diungkapkan Pastor, di dunia sekarang anak-anak itu apakah kita itu masih sebagai orang tua ya, masih menginginkan anak saya harus dapat nilai tinggi dibanding ya nggak apa-apa nilainya nggak tinggi tapi anak saya toh karakternya bagus. Bagaimana Pak Rudi? Kalau saya sih lebih memang melihat dari yang seimbang saja ya Pak ya. Dua-duanya penting sih gitu ya. Nilai penting gitu, karakter juga, atau sikapnya juga sikap penting. Juga penting gitu. Jadi memang kalau orang bersikap baik tapi tidak punya kompetensi, tidak punya keahlian juga agak susah untuk berkompetisi di dunia sekarang. Tapi juga kalau dia bisa punya keahlian tapi tidak bisa mengendalikan diri, lalu tidak bisa bersikap sosial yang baik dengan orang lain, karakter-karakter yang tidak dibangun, itu juga akan menjadi masalah ya. Maka ada pepatah kan, kalau di kalangan netizen gitu ya, di kalangan warganet itu, Indonesia tuh nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Benar sekali. Nah, ya saya tertarik sekali dengan yang dikatakan Pastor tadi ya, bahwa pada akhirnya memang ya meskipun kita hidup di zaman seperti ini ya, zaman internet ini, tetaplah kita itu yang sejatinya itu kan hidup sebagai manusia gitu ya. Kalau kita melakukan pendidikan dengan menggunakan alat, sejatinya itu adalah alat gitu ya, bukan tujuan kita untuk jadi alat untuk membantu pendidikan, bukan tujuan kita untuk mencapai pendidikan itu, tujuannya kan manusianya begitu. Nah yang kadang-kadang suka lupa ya, karena keasikan menggunakan teknologi ini, termasuk anak-anak saya juga di rumah gitu, saking asiknya pakai teknologi, itu bahkan lupa bahwa itu tuh cuma alat itu ya, bukan tujuan. Tujuannya kan sebetulnya kan dia jadi manusia yang punya intelektual, bahkan lupa makan ya? Lupa makan, lupa tidur, lupa bergaul dengan kawan-kawan, itu menjadi satu masalah gitu. Jadi menurut saya sih keseimbangan itu lalu menjadi penting di sini. Betul. Gitu. Long live education. Apa itu? Belajar itu sepanjang hayat. Oh, belajar itu sepanjang hayat, intinya ya. Begitu ya Pastor. Kapanpun. Ada bukan suatu ya, ada satu kutipan dari Tan Malaka. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan. Nah ini adalah satu kalimat yang dalam ya Pak. Betul. Kalau misalnya kita ulik kembali gitu ya dari kata ini, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi ya. Kecerdasan itu memang sedang kita asah ya untuk anak-anak kita. Namun tentu saja kita juga harus mengasah bagaimana memperhalus perasaannya. Ya betul. Dalam harus dunia lah, harus seimbang betul. Yang tadi dikatakan karakter ya, itu pun harus ditumbuhkan. Lalu kecerdasannya pun juga tetap harus kita asah begitu. Nah selain dari itu nih Patris, udah harapan nih ya pendidikan masa lampau, masa kini gitu dengan perubahan yang signifikan dengan gelombang COVID ini. Lalu harapan kita. Nah sebenarnya sekolah kita ini sudah sampai sejauh mana nih ya kira-kira nih melangkahnya nih? Wah itu kalau saya juga tidak bisa menilai Bu Penny. Mungkin yang bisa menilai orang yang di luar kita. Kalau misalnya bagaimana kamu, tentu saja
Saya tidak tahu, saya kalau menurutmu saya bagaimana gitu. Yang merasakan itu orang-orang yang ya secara umum mungkin, secara khusus juga ada. Misalnya para orang tua. Iya, betul sekali. Kalau melihat di sini ada alumnus dari Santo Yusuf ya, ternyata kita juga mempunyai alumnus seperti Pastor Eko. Ternyata Dari sini Pastor ya? Eko juga alumnus dari SD Santo Yusuf Cikutra. Bapak Uskup Bandung. Yes, Monsinyur ya. Iya. Dia juga termasuk alumnus. Nah, Pak Rudi nih dan Pastor nih, bisa kita lihat nih alumnus dari sekolah kita ini cetakannya gitu ya, lulusan-lulusan kita bisa mencetak generasi seorang pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi teladan. Betul. Nah, semoga nih sekolah kita nih, entah sekalipun kita di masa pandemi dengan IT yang semua kita kembangkan juga gitu ya, apakah nanti kita bisa mencetak nih generasi-generasi selanjutnya, seorang pemimpin-pemimpin selanjutnya yang bisa kita teladani ataupun kita banggakan di masa yang akan datang. Nah, bagaimana Patris? Ya mungkin obrolan kita sudah beberapa poin kita dapatkan ya. Tadi yang jelas bahwa pendidikan itu harus seimbang antara pengetahuan dan sikap atau karakter. Nah, sekarang mungkin yang terakhir ada sepatah dua patah kata dari Pastor dan juga Pak Rudi. Ya, betul, agar Bapak dan Ibu yang ada di rumah ini yakin dan percaya bahwa mereka itu tidak salah memasukkan anak-anaknya itu ke SD Santo Yusuf. Nah, mangga silakan, apa mau dari Terakhir. dari Pak Rudi lagi, mangga silakan. Nanti Pastor gongnya ya. Oke, siap. Karena pastor yang minta ya saya jawab. Kalau diminta dijawabnya Pak Rudi. Silakan Pak. Baik, mungkin kalau pesan sih barangkali Bapak Ibu yang di rumah semuanya pasti sudah mengalami ya sebagai orang tua dan merasakan juga bagaimana menyekolahkan anaknya di Santo Yusuf ini gitu ya. Saya sih tadi saya tertarik dengan yang dikatakan tadi oleh Ibu ya, bagaimana Santo Yusuf itu mencetak orang-orang yang berkualitas itu. Ada hasilnya gitu ya. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa di belakang hasil itu kan ada prosesnya gitu ya. Proses. Dan dalam pendidikan ini memang yang paling penting dan ini yang jangan pernah dilupakan adalah prosesnya. Jadi bagaimana orang itu dididik supaya menjadi seperti itu. Dan itu Santo Yusuf sudah menyediakannya. Nah, itu satu mungkin kata pesan saya untuk Bapak Ibu sekalian yang di rumah. Juga bagaimana kita sebagai orang tua tetap mengusahakan ya di dalam pendidikan kita di sekolah dan terutama di rumah, karena pendidikan ini kan startnya sebelum sekolah kan dari rumah gitu. Nah, bagaimana supaya kita ini melakukan pendidikan dengan proses yang betul-betul baik ya untuk anak-anak kita, Tahap demi tahap. tahap demi tahap. Kita juga mempercayakan itu ke sekolah. Setiap orang punya perkembangan yang beda-beda dan kita bisa melihat perkembangan itu, memantau, mengawasi, juga sekaligus memberikan support terus kepada sekolah supaya guru-gurunya tetap semangat, guru-gurunya tetap sehat, tetap berkualitas, dan juga kita semua dapat merasakan hasilnya nanti kelak. Mungkin dari saya sih pesan untuk Bapak Ibu sekalian di rumah ya, jangan menyesal menyekolahkan di Santo Yusuf ya, karena selain menghasilkan orang-orang yang berkualitas, proses ini yang salah satunya saya tekankan sangat penting di Santo Yusuf ini ternyata memang adalah sekolah yang betul-betul melihat sebuah proses gitu. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Pastor, Terakhir. Curang nih Pastor. Aduh, yang pertama memang saya pasti tidak mengenal Santo Yusuf karena tidak sekolah di Santo Yusuf. Baik. Tapi setiap kali saya melihat Pak Rudi di sana itu, saya ingat seragam sekolah saya. sama Karena hampir mirip. Seragamnya. Karena saya dulu sekolah di Tarakanita kayak begitulah seragam yang perempuan. kita ya. Sekarang yang laki juga pakai model motifnya kayak Kotak-kotak, begitu. Kotak-kotak. Juga mungkin baru September saya sampai di sini untuk, jadi belum terlalu banyak melihat, memperhatikan, tapi bahwa bagi saya
untuk SD gitu ya, bukan hanya sekedar orang untuk mengetahui, tapi juga orang untuk bisa merasakan, untuk bisa akhirnya memahami, menyimpan atau mengendapkan gitu ya. Dan SD itu menjadi usia SD maksudnya itu menjadi usia yang sangat penting, yang sangat krusial, signifikan gitu ya, bagaimana untuk membuat orang punya pendalaman gitu. Karena apa yang akan dialami di SD, apa yang akan dirasakan di SD itu bekas ke untuk hidup selanjutnya itu sangat kuat gitu ya. Nah, dan saya percaya bahwa sekolah ini bukan hanya sekedar membuat anak-anak mengetahui, tapi juga membuat anak-anak sungguh akhirnya bisa memahami, mengerti dan mendalami gitu ya, atau apa sih istilahnya tuh mendalami itu mengendapkan gitu ya, seperti pengalaman Pak Rudi tadi, sederhana yang dilakukan oleh guru tapi itu mengendap dalam hati Pak Rudi lah terutama gitu ya, bahwa pada akhirnya ketika orang salah toh orang harus berani untuk minta maaf gitu ya. Dan itu apa ya namanya, sesuatu yang bisa diperjuangkan di sekolah ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar bicara oh matematika 6, oh matematika 9 gitu. Bukan sekedar angka. Dan saya percaya bahwa sekolah ini pasti mampulah untuk menyiapkan. Amin, amin, amin. Semoga bisa kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, sepertinya bincang-bincang kita sudah hampir di akhir penghujung acara penghujung ya. acara. Bu Penny, ada satu lagi. Kalau seandainya ada Bapak Ibu yang ingin memasukkan putra-putrinya ke SD Santo Yusuf 1, ya, jangan segan-segan, jangan malu-malu, silahkan datang ke sekolah. Lalu alamatnya ini ada di bawah nih. Oke. SD Santo Yusuf 1, Jalan Cikutra, nomor 5 Bandung. Baik Bapak dan Ibu, pendidikan itu bukan persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Nah, long live education, maka setiap hari kita belajar mengenal orang, belajar hidup. Nah, betul. Itu dimulai dari anak-anak kita di usia SD. Begitu mungkin. Kecuali kita mau hidup di mana? Di planet. Karena kita hidup bersosialisasi, maka long live education, setiap hari kita belajar, setiap hari kita mengenal orang, setiap hari kita bergelut dalam karya dan usaha kita masing-masing. Betul. Ya, semoga karya dan usaha kita berkenan untuk semua orang. Oh ya Bu Penny, bolehlah nyebutin SD Santo Yusuf 1, Jalan Cikutra nomor 5. Kepala sekolahnya namanya siapa? Siapa ya? Ayo. Ibu Teresia Marjani. Iya, betul sekali. Jangan lupa nanti Bapak dan Ibu untuk menyekolahkan sekolah anak-anaknya di sini. Jangan takut, jangan khawatir, nanti kita akan belajar bersama, bertumbuh dan berkembang bersama, begitu ya Patricia. Baik, terima kasih kalau begitu untuk Pastor Bobby untuk waktu dan kesempatannya Pak Rudi. Terima kasih banyak. Baik. Selamat siang Pastor. Selamat Pak Rudi, terima siang. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa, salam jumpa. Bapak Ibu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya